Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam 24 jam, salam perhimpunan. Selamat siang waktu Turki dan selamat malam waktu Indonesia, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Helena Augusta, Ibu Dini Yuniasari, dan Ibu Roshita Nur Azizah selaku narasumber kita hari ini. Yang terhormat, Koordinator PPI Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia 2024-2025, Mas Adi Mahadi SCMSC CMM. Yang terhormat, Ketua PTSDM, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2024-2025, Mas Imam Fahrus Syuhada, serta seluruh peserta yang telah hadir dan rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan di acara DSN Career Talk with PPI Dunia dengan tema From Global Talent to Future Leader. Perkenalkan, saya Galang Pratama dari Barton University Turki selaku MC sekaligus moderator yang akan menemani teman-teman kurang lebih selama 1,5 jam ke depan untuk ngobrol bareng bersama narasumber yang inspiratif. Acara ini merupakan kolaborasi antara DSN Group dan PPI Dunia dalam rangka memberikan wawasan serta inspirasi kepada pelajar Indonesia di seluruh dunia. Sebelum itu, DSN Group atau PT Dharma Satya Nusantara Tbk adalah salah satu perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia yang mana bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kayu. Selain fokus pada keberlanjutan dan inovasi, DSN Group juga memiliki komitmen kuat dalam pengembangan talenta muda, termasuk melalui program manajemen train dan kerjasama seperti acara kita hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan rentetan acara hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mas PPI Dunia, opening remix dari Koordinator PPI Dunia, Mas Adi Mahadi, sesi webinar dan Q&A, kuis, dokumentasi, dan penutup. Langsung saja, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas PPI Dunia. Kepada operator, waktu dan tempat, saya persilahkan. Indonesia
Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, berdedikasi membangun negeri, menuntut ilmu dan berprestasi. PPI Dunia kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Perhimpunan Pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi mulia, kita bersama membangun bangsa, pantang menyerah, kita pasti bisa. PPI Dunia kobarkan semangat, meraih mimpi dan cita-cita. PPI Dunia teruslah berkarya, menginspirasi, memotivasi. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Acara selanjutnya adalah opening remarks dari Koordinator PPI Dunia 2024-2025, Mas Adi Marhadi SCMS CMM. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Eropa, Central Europe Time. Selamat pagi waktu Amerika, selamat sore waktu Indonesia, dan selamat malam waktu Australia. Salam perhimpunan dan salam 24 jam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara webinar yang ditaja oleh Direktorat PTSDM PPI Dunia yang mengangkat tema luar biasa, From Global Talent to Future Leader. Semoga acara ini memberikan manfaat dan tentunya memberikan informasi bagi pelajar Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Yang kami hormati narasumber yang akan membersami kita di acara webinar pada sore atau malam hari ini, yang kami hormati Ibu Helena Augusta. Beliau adalah Corporate Human Capital Head di DSN Group. Kemudian yang kami hormati Ibu Dini Yuniasari, Corporate Learning and Recruitment. Kemudian Ibu Roshita Nur, yang nanti akan memberikan juga menyampaikan materi kepada kita semua. Kemudian yang kami hormati Direktur PTSDM Mas Fahru Syuhada, pengurus, panitia, serta peserta yang hadir pada sore hari ini di webinar yang diadakan oleh Direktorat PTSDM PPI Dunia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa webinar ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kami, khususnya di kepengurusan PPI Dunia, untuk memperkuat peran pelajar dan profesional Indonesia baik di luar negeri maupun di dalam negeri untuk membangun negeri. Jadi memang kalau beberapa waktu yang lalu heboh tagline "Ayo kabur aja dulu". Nah, kita juga punya tagline "Ayo kabur aja dulu" dan nanti akan "Ayo kita kembali lagi untuk membangun negeri". Nah, kita percaya bahwa talenta global Indonesia itu bukan hanya aset, tetapi juga agen perubahan. Maka penting bagi kita semua untuk tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan profesional, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan
integritas serta semangat kontribusi untuk bangsa. Nah, tentu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DSN Group. Terima kasih banyak atas kolaborasi dan kerjasamanya, sehingga acara webinar pada sore hari ini akan memberikan informasi atau para pelajar Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri itu mendapatkan kesempatan yang sangat berharga. Nah, tentu kita berharap tantangan global yang pada hari ini bagaimana peluang yang kerja, terus terang banyak mungkin sebagai narasumber juga memahami bahwa banyak pelajar kita, apalagi ini Mas Fahru ya kan baru selesai di wisuda kemarin, graduation. Selamat Mas Fahru. Tentu nggak tahu nih beliau ini apakah mau pulang ke Indonesia atau stay di Lithuania. Kelihatannya di Lithuania lebih menjanjikan ya, lebih menjanjikan dibandingkan dengan Indonesia. Atau mungkin saudara moderator dari Turki, ya, kebetulan mahasiswa kita mahasiswa Indonesia di Turki luar biasa banyaknya, hampir 5.000 orang. Kemudian jadi ini menjadi challenge sendiri dan tapi juga menjadi chance, jadi menjadi peluang kesempatan bagi kita semua untuk bisa berkarir di Indonesia, khususnya di DSN Group. Nah, sebagaimana yang mungkin teman-teman cek di internet, DSN Group ini adalah perusahaan yang gerak di bidang pertanian dan pengolahan kertas ya, dan tentunya ini memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mungkin lebih berkontribusi membangun negeri melalui kerja di DSN Group. Oleh karenanya, webinar pada sore hari ini tentu akan membantu atau memberikan kemudahan teman-teman bagaimana bisa berkarir di DSN Group. Dan tentu kami berharap DSN Group bisa menjadi partner yang strategis buat PP Dunia, dan kedepannya kita berharap kerjasama ini tetap terjalin, tetap bisa memberikan multiplier effect bagi DSN Group sendiri, bagi pelajar Indonesia di luar negeri, bahkan bagi PP Dunia tentunya. Nah, kepada seluruh peserta, kami berharap kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan antusias, kemudian mencatat ilmu yang berharga, serta ini menjadi bekal bagi kita, tentunya mungkin tidak hanya di DSN Group nanti kita berkarir ya, tapi juga bahwa apa yang nanti akan disampaikan itu hampir sama di seluruh company. Tinggal bagaimana kita memperkuat integritas kita, memperkuat skill kita yang tentunya ini menjadi bekal kita untuk menjadi pemimpin di masa depan yang tidak hanya berkelas dunia, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi appreciate dan terima kasih kepada Direktorat PTSDM yang telah menyelenggarakan webinar ini, kolaborasi, dan tentunya terima kasih banyak kepada DSN Group yang sudah menjadi partner bagi PP Dunia dalam menyelenggarakan kegiatan yang sangat berharga ini. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan dan salam 24 jam. Terima kasih banyak Mas Adi Mahadi atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya adalah sesi inti, yaitu sesi webinar. Tentunya kami sangat antusias karena hari ini kita akan mendengarkan langsung cerita dan pengalaman dari para narasumber dari DSN Group yang inspiratif, yang akan membagikan perjalanan di dunia profesional. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk mengenalkan profil narasumber kita hari ini. Narasumber kita yang pertama ada Ibu Helena Augusta. Beliau merupakan Corporate Human Capital Division Head di PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Beliau memiliki pengalaman di bidang human research selama kurang lebih 18 tahun. Lulusan dari Magister Manajemen Eksekutif di bidang Strategic Management dari BINUS Nusantara Business School. Narasumber kita yang kedua ada Ibu Dini Yuniasari. Beliau adalah Corporate Human Capital Learning dan Talent Management Section Head dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Beliau juga nggak kalah kerennya, memiliki pengalaman di bidang CR kurang lebih selama 16 tahun.
merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas of Indonesia. Dan narasumber kita yang terakhir ada Ibu Roshita Nur Azizah, selaku Employer Engagement Specialist di PT Dharma Satya Nusantara. Beliau juga memiliki pengalaman di bidang HR selama 4 tahun, merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas of Airlangga. Nah, sebelum kita masuki ke sesi webinar, ada sedikit informasi nih buat teman-teman. Nantinya, di akhir setelah ada sesi webinar, kita bakal ada quiz dan Q&A. Nah, yang mana quiz dan Q&A ini bakal berhadiah. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk take a note karena semua yang akan disampaikan sangat penting dan penuh inspirasi nih. Langsung aja kita mulai sesi webinar bersama DSN Group with PPE Dunia dengan tema From Global Talent to Future Leader. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat. Oke, salam 24 jam. Salam Suara saya 24 sudah jam. terdengar? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan kami dari tim Human Capital Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSN Group mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Mahardi SCMSC CMM sebagai koordinator PPI Dunia 2024 sampai dengan 2025 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan juga tim PPI Dunia. Karena kini kami ingin berbagi tentang DSN Group dan juga beberapa hal yang terkait dengan talenta yang saat ini kita sedang buka. Nah, untuk di sesi ini sendiri mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, men-sharing dalam bahasa Inggris. Izinkan kami untuk berbagi dalam 3 sesi. Yang pertama, kami akan memaparkan mengenai apa itu DSN Group. Mungkin buat rekan-rekan yang pertama kali mendengar atau sudah melihat website kami. Di sini kami akan berikan beberapa informasi yang lebih lengkap. DSN Group ini adalah salah satu leading company yang memang kita memiliki komitmen terkait dengan sustainable practice. Dan kita didukung oleh 20.000 employees dan kita merupakan salah satu purpose-driven organisasi yang kita membangun leaders from within. Untuk itulah kita di sini karena kita ingin connect dengan rekan-rekan yang merupakan talenta muda di mana kita saat ini ingin membangun company kita untuk lebih maju lagi dan berimpact untuk negara kita sendiri. Dan sesi ini kita harapkan tidak sekedar sebagai inspirational career talk, namun kita juga bisa membuka jembatan untuk saling berbagi, saling networking, dan juga memberikan kesempatan buat rekan-rekan untuk mendapatkan real opportunity dalam membangun karir dan kesempatan untuk kedepannya. Oke, next. Oke. Sedikit tentang DSN Group. So, this is a little bit quick journey on DSN Group. So, DSN Group established on September 1980. So, we began our journey 44 years ago, and we continue to grow with innovation and purpose. Dharma Satya Nusantara Tbk or DSN Group started as a wood processing company, but then we expanded to sustainable palm oil by the late 90s by planting or plantation in East, Central, and West Kalimantan. In 2013, we went public. Pada saat itu kita menjadi perusahaan publik tercatat di IDX under kodenya DSNG. From there, the momentumnya menjadi accelerated dan kita pada saat itu growing expandedly. Kita berpartner dengan beberapa global partner dan kita juga starting evolving beberapa sektor. Dan di sini kita juga moving forward to the future. Di sini kita mulai mengeksplorasi menuju renewable energy. Kita mengembangkan bio-CNG, kemudian juga mengembangkan solar panel, dan kita juga embracing the sustainability practice.
Dan ini juga moving forward pada saat tahun ini kita pindah ke new green building headquarter, di mana di sini kita symbolizing our commitment to sustainability, dan juga kita mulai masuk ke bisnis baru. Di sini kita masuk ke horticulture dan kita hendak bringing the tropical fruit of Indonesia landscape into our plantation, so we can bring this positive or this benefit and put it into the world. Nah, kemudian kalau teman-teman nanti bisa lihat, untuk dari DSN sendiri, kita punya visi dan misi. Simple tapi very powerful. Visi kita kalau dilihat di sini adalah kita ingin menjadi perusahaan kelas dunia, tumbuh bersama masyarakat dan dibanggakan negara. Buat kami, success isn't about business performance, tapi about growing together with the community dan juga contributing to the country and also creating long-lasting impact. Lalu misi kita apa? Misi kita adalah menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri berbasis sumber daya alam yang memberi nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan melalui tata kelola yang baik. Dalam hal ini, kita aiming to create continuous sustainable growth dalam industri natural resources. Dan dalam hal ini, kita ingin membangun bold, strong, and ethical governance dalam menjalankan bisnis kita. Nah, untuk dari visi misi kita, di sini kita didukung dengan 5 values. Dalam hal ini, integrity, passion, strive for excellence, respect, and also synergy and cohesiveness. Nah, value ini tidak hanya sekedar kata-kata, namun ini merupakan bagaimana kita memimpin organisasi, bagaimana kita mengembangkan people kita, dan juga bagaimana kita valuing mereka, both dari performance dan juga tujuan mereka bersama dengan organisasi. Nah, kemudian kita sekarang bicara tentang impact. Bagaimana kita bisa membangun organisasi tidak hanya melihat dari performance-nya, namun juga tujuannya. Di sini rekan-rekan bisa lihat, DSN Group telah menunjukkan a consistent and revenue growth. Over the past 5 years, kita sudah climbing dari 6,6 triliun rupiah di tahun 2020, kita sudah mencapai di 10,1 triliun rupiah di 2024. Kita menunjukkan we have resilience, we embrace the innovation, and focus on all strategic goals. Nah, ada siapa saja yang bisa mendukung kita sehingga kita moving forward begitu drastis. Kita di sini ada 17.705 karyawan yang mendukung kita di palm oil business. Kita punya 1.570 karyawan di wood product dan juga kita punya 124 karyawan yang bergerak di renewable energy. Nah, keseluruhan dari karyawan kita ini memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap our employee growth. Dan company kita tidak hanya bicara tentang bisnis, namun juga terkait dengan sustainability recognition. Jika rekan-rekan lihat di sini, kita mendapat beberapa recognition dalam hal komitmen kita di bidang ESG, Employee Satisfaction and Commitment, CSR Excellence, dan yang paling terakhir di sini kita mendapatkan Fortune Southeast Asia 500. This is marking us bahwa kita sudah membentuk remark bahwa kita menjadi salah satu top company di region, dan ini juga tidak hanya menunjukkan kita memiliki kekuatan di dalam finansial, namun kita memberikan positive impact bahwa people first yang bisa membentuk culture di organisasi kita. Nah, kemudian secara lebih mendalam lagi, bisnis kita dibangun terhadap atas 3 pilar. Oke, mohon maaf sebentar, sepertinya ada kendala. Oke, jadi kalau teman-teman sudah melihat di website kita, kita dibentuk oleh 3 bisnis besar. Yang pertama itu palm oil, yang kedua itu wood product, yang ketiga itu renewable energy. Palm oil memang sebagai our backbone of our business, contributing a massive 87% of the total revenue.
kita punya 110.000 hektar planted area, dan juga kita mengoperasikan integrated plantation. Dan di sini kita menerapkan sustainability commitment dan juga kita memberdayakan komunitas lokal, dan kita pastinya memenuhi kriteria or certification yang diminta oleh global. Kemudian bisnis kita yang lain yaitu wood product. Di sini merupakan salah satu legacy kita, di mana bisnis kita berawal mulai dari satu bisnis kecil di Jawa Tengah, sampai akhirnya kita bisa mengembangkan bisnis tersebut diekspor secara luas, dan juga ini secara certified untuk memenuhi international standard. Dan yang paling penting, ini juga kita memiliki komitmen terhadap CSR dengan warga lokal setempat. Dan juga yang paling terbaru dan juga kita harapkan menjadi bisnis yang paling sustainable itu adalah renewable energy. Segmen ini memang langkah besar bagaimana kita bisa masuk ke bio-CNG innovation. Kita mengubah waste dan juga menjadikan waste tersebut sebagai sumber energi terbarukan. Jadi secara keseluruhan, bisnis dari DSN ini sendiri sudah membuat suatu ekosistem energi dan juga sumber daya alam yang memang end-to-end-nya bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat produk kita secara lebih mendalam, di sini dari palm oil sendiri kita memiliki yang namanya mulai dari CPO, kemudian PKO, dan juga bio-CNG. Memang DSN bergerak di level upstream, kita tidak bergerak di downstream. Namun kita juga memiliki priority bahwa kita globally recognized dengan memegang sertifikasi RSPO, ISPO, dan ICC. Di sini menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen terhadap sustainability dan ethical sourcing atas pemberdayaan sumber daya alam kita. Nah, untuk membantu dari business practice kita juga menggunakan mekanisasi, which is di sini membantu dari bisnis proses kita, mulai dari fertilization, pest control, kemudian juga proses-proses yang mengurangi dari sisi manual dan juga delivering-nya. Hal ini meningkatkan dari better quality, lower cost, dan higher productivity. Untuk di wood product sendiri, kita ada 3 produknya, mulai dari panel product yang kita seperti plywood dan blackboard, kemudian kita memiliki engineered flooring yang juga diekspor secara globally, kemudian kita juga memiliki engineered drawer yang kita berkolaborasi dengan Daikin Jepang. Certification pada saat ini kita juga memiliki SVLK, FSC, CAP, CA, dan ISO. Dan di sini kita memastikan bahwa DSN produk memang sudah memenuhi international standard ekspor. Related dengan teknologi, kita juga tidak ketinggalan. Kita juga memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tepat guna dalam hal supply chain tracking, kemudian juga closed loop system, live production dashboard, and then also related dengan sustainability terkait dengan solar panel and also greener operation. Hasilnya apa? Pastinya terkait dengan higher efficiency and also environmental friendly operation. Dan terkait dengan sustainability business practice sendiri, kembali lagi DSN Group tidak hanya bicara tentang bisnis, tapi bicara tentang purpose-nya. Di sini kami menerapkan 3P or 3P, People, Planet, and Prosperity. Dalam planet sendiri, kita menganggap serius sekali tentang climate action dengan menggunakan implementasi solar panel, kemudian juga kita membangun bio-CNG plant, dan kita memang yang pertama di Indonesia untuk membangun dan memiliki bio-CNG plant, yang dimana bio-CNG plant ini mengconvert dari palm oil waste menjadi clean energy. Kemudian dari people sendiri, di sini Our Planet sendiri, sustainability kita kuatkan dari sisi CSR and cultural program, di mana kita memiliki banyak program yang berinisiasi untuk melindungi wanita dan anak, dan juga menumbuhkan local community
yang berdampingan dengan bisnis kita. Kita memastikan education, empowerment, dan equity dengan warga sekitar. Dan terkait dengan prosperity, melalui community development project, seperti penyediaan bibit, kemudian juga empower dari petani setempat, kita memberdayakan smallholder, kita menjalin hubungan kerjasama dengan membangun ekosistem yang berdiri di sekitar lokasi bisnis kita. Dan komitmen kita di sini juga telah dinotis dengan adanya ESG Spot yang kita juga meningkat secara global. Di tahun 2024 kita ada di ranking 9. Kemudian juga S&P Global ESG Score kita mencapai skor 55 dan juga 77% operation kita sudah RSPO certified. Jadi DSNG di sini we walk the talk. Jadi pada saat journey terkait dengan sustainability engagement, kita sudah pastikan program-program kita juga memiliki komitmen terhadap hal tersebut. Now talk about the people at DSNG. Ini bicara tentang siapa diri kita yang ada di organisasi. Dengan dukungan 19.300 employee plus, kita secara bangga kita memiliki karyawan yang diverse dan juga dynamic workforce. Dengan multi generation dan juga kita memiliki talent pool yang beragam di mana 75% male dan juga 25% female. Kita juga didominasi dengan 69% Gen Z dan Gen Y. Ini menunjukkan generasi muda sangat banyak sekali masuk dan sudah bertumbuh di organisasi kita. Kita membangun sinergi, experience, dan innovation supaya organisasi kita dapat merepresent bahwa kita memiliki inclusive culture. Tapi di sini juga kita tidak berhenti dari sisi bagaimana kita bisa invest or people based on the demography itself, tapi juga kita sudah mulai melihat bagaimana well-being harus juga diperhatikan. Kita melihat programnya secara holistik, bagaimana kita memperhatikan employee secara individual, personally, each person based on their needs, baik itu secara emosional, physical, financial, social, or work life. Jadi kita memastikan bahwa orang-orang kita memiliki support, saling terkoneksi satu sama lain, dan juga di-value dalam setiap langkahnya. Jadi kita tidak hanya membangun dari sisi organisasi, namun kita membangun community terhadap karyawan kita satu dengan yang lainnya. Karena kita di sini hendak membangun rumah bagi orang-orang yang ada di tempat kita sendiri. Nah, selain daripada itu, di DSN Group kita juga memvalue innovation. Continuous improvement culture ini sendiri itu merupakan suatu budaya yang kita banggakan. Bagaimana kita membangun lingkungan untuk selalu melakukan perbaikan. Setiap ide pastinya memiliki kekuatan untuk mengubah atau memperbaharui cara kerja kita setiap harinya. Di sini kita mendukung adanya ide baru, adanya perubahan baru, dan ini dituangkan dalam program DSN Award. Dan di sini kita memberikan kesempatan kepada karyawan kita dalam setiap tahunnya untuk berkontribusi melalui berbagai ide inovasi. Dan ide inovasi ini juga tidak hanya sekedar ide, namun mereka dapat saling berkompetisi di level company, kemudian juga kita dorong ke level nasional, dan kita juga dorong ke level internasional. Hasilnya apa? Mereka memiliki higher engagement, smarter operation, dan juga mereka bisa mendukung culture berkolaborasi, saling melakukan teamwork dengan baik. Karena apa? Kita percaya dengan melakukan improvement secara berkelanjutan, kita dapat mendukung ide-ide baru supaya mereka bisa memberikan impact yang baik terhadap organisasi. Nah, yang terakhir dari saya adalah tentang workplace. Bagaimana workplace ini bisa mendukung karyawan kita untuk dapat lebih baik lagi dalam bekerja. Di sini saya akan menunjukkan bahwa headquarter kita yang baru ini sudah lebih green.
kita tidak hanya bicara tentang work as a green, tapi kita juga mempromote environmental responsibility. Dengan didukung dengan energy efficient system, kita ingin membangun komitmen bahwa organisasi kita ini menerapkan planet positive practice. Jadi kantor kita tidak hanya sekedar office, namun juga ini merupakan tempat, ini rumah kita, bagaimana kita bisa connect, kita bisa tumbuh dengan standar yang sudah lebih baik dan juga berimpact terhadap masa depan dari tidak hanya organisasi kita, tapi juga lingkungan kita. Nah, di sini kita akan play bagaimana kantor atau headquarter kita saat ini. Kita kerja di Desain Group. Setiap hari sehat terus karena ada fasilitas gym. Kita kerja di DSN Group, jarang suntuk. Soalnya kalau mumet tinggal jalan aja lihat yang ijo-ijo. Kita kerja di DSN Group, kantornya luas dan open space, jadi bisa pindah-pindah dan anti suntuk. Bikin kita semangat berkarya. Kita kerja di Desain Group. Setiap mau makan siang, gak perlu ribet. Karena sudah disediakan makanan yang yummy di tempat yang super comfy. Ngomongin apa nih? Kita kerja di Desain Group. Isinya gak cuma kerja aja, tapi bisa ikut kegiatan seru bareng teman kerja. Mas, jangan tidur. Oh iya, kerja di Desain Group kan gak perlu beli kopi di luar. Beli aja di kafe sepenuh hati. Jadi, kapan kalian mau join Desain Group? Yuk, segera bergabung dengan Desain Group. Oke, halo. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan halo, suara saya jelas? Maaf Bu, suaranya Mohon kecil. maaf Bu, suaranya agak kecil. Halo, sama dulu dikit, suara saya jelas? Oke, halo, sama dulu dikit, suara saya jelas? Suaranya cukup jelas, Ibu. Halo, halo, sama dulu dikit, suara saya jelas? Masih kecil Bu. Masih kurang jelas, Bu. Oke. Kalau itu jelas? Better, Bu. Jelas ya? Oke. Masih agak lebih kecil, Bu. Maaf, Bu. But. Oke, oke. Nggak ada ini. Halo, halo. Ya, suara saya jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas sih Bu. Jelas, Bu. Oke, ya saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan program manajemen training yang ada di DSN Group. Oke, next slide. Yeah, in DSN Group, we have comprehensive and long-term development program that support employees at every stage of their professional journey, dimulai dari MT, Management Trainee, sampai ke level General Manager. And this program is carefully designed to align with a structure and sustainable career path, ensuring that each individual receive the right training, mentorship, and growth opportunities tailored to the role and potential. Nah, EVL atau Excellent Future Leader itu adalah salah satu manajemen training program di DSN Group untuk level corporate holding. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran dari EVL program itu sendiri seperti apa. First of all, why EVL? Eiffel Tower is a proud symbol of a city, and similarly, we aspire for our MTs to be the pride of the SNG.
Untuk bentuk dari Eiffel Tower sendiri yang progressively semakin tajam ke atas, symbolize for our MTs to have a strong foundation and to continuously sharpen their skills and capabilities. That's why kita bangun Eiffel program with real learning and real impact within 1 year to grow your competency and career. Eiffel program sendiri dimulai dengan one month in class onboarding at the SNG and learning partner. Dilanjutkan di sini di onboarding ini peserta atau trainee akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga ya di area seperti business acumen, leadership, communication, and managerial skill. And next phase is on-the-job training across all function and also including site visit across all business unit. Dan itu dilakukan selama sekitar 11 bulan. Selanjutnya adalah graduation dan selanjutnya adalah placement. Nah, di setiap fase trainee akan menyelesaikan setiap assignment dan undergo evaluation that determine their successful completion of the Eiffel program. Apa keuntungan mengikuti Eiffel program sendiri? Yang pertama, structure development program with hands-on experience in the real goods industry. Trainee will engage in a comprehensive and well-structured development journey, gaining hands-on experience in the real goods industry. This practical exposure is designed to equip trainee with the understanding end-to-end dari bisnis prosesnya di SNG. Selanjutnya adalah professional development from reputable business school. The program includes academic enrichment delivered in partnership with leading business school. This ensures trainee gain conceptual foundation and strategic thinking capabilities that are essential for leadership roles and a competitive business environment. Next, mentor yang professionally mentored by the SNG expert. Trainees are guided by experienced mentor, including our director. These industry experts provide personalized coaching, share values insight, and help shape each participant professional growth and leadership potential. And the last opportunity for overseas training for top performer. High-performing trainees will be rewarded with an exclusive overseas training opportunity. This international exposure is aimed at broadening their global perspective, enhance cross-cultural competency, and preparing them for future strategic roles within the organization. Okay, this is our global talent in Eiffel Batch 1. Waktu itu kita banyak aplikan Eiffel Batch 1 yang merupakan lulusan baik dari lokal maupun graduate lulusan luar negeri yang berlokasi baik di Eropa, Asia, dan juga Australia. Untuk Eiffel Batch 1 kita waktu itu 5 dari 15 orang itu berasal dari overseas universities yang berlokasi di UK, Denmark, Rusia, Taiwan, and Australia. Okay, next, what we are looking for, ini adalah kualifikasi yang kita cari untuk Eiffel program. Yang pertama adalah bachelor's or master degree dengan minimum GPA 3 dari skala 4 yang dengan berasal dari any major, sebenarnya all major, khususnya business marketing, engineering, communication, social science, economic, psychology, statistik, and law. Kemudian fresh graduate, recent graduate, or professional maksimal 2 tahun pengalaman kerja. And then fluent in English, communication proven by TOEFL score of 500 or IELTS score of 6. Then leadership experience in kampus atau organisasi, komunitas organisasi
Selanjutnya, strong business acumen and a passion of continuous learning. And then a confident social and enthusiastic personality. And the last, willing to be placed in various location and roles within the SNG operation. Nah, di sini kita punya 5 function placement, yaitu business development, sales and marketing, technical and operation, finance and accounting, and human capital. Oke, ini adalah proses seleksi dari EVEL program sendiri. Dimulai dari registrasi, kita sudah buka dari April sampai Juli 2025. Kemudian kandidat yang lulus seleksi administrasi akan melanjutkan online assessment di antara bulan Juni dan Juli 2025. Kemudian dilanjutkan dengan leaderless group discussion and interview di bulan Agustus, yang ini akan dilaksanakan di our head office. Kemudian business case presentation yang juga akan dilaksanakan di our head office di Jakarta in August and until September 2025. And then medical test in September and onboarding. Opening class in October 2020 and 25 2025. Oke, itu adalah seleksi prosesnya. Selanjutnya, oke. Ya, mungkin itu terkait dengan EVEL program. Nanti jika ada teman-teman yang masih ingin ditanyakan, kita ada sesi Q&A ya. Selanjutnya, rekan saya Bu Rosita akan menjelaskan, akan share terkait dengan pengalaman dia selama EVEL program batch 1. Terima kasih. Oke. Thank you, Bu Dini. Halo, teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Terdengar jelas. Oke, jelas ya. Thank you teman-teman. Tadi sudah sangat luar biasa dijelaskan oleh Bu Helena terkait dengan profil DSN Group, kemudian disambut nih dengan program MT atau EVEL ya, kalau di kita namanya, dari Bu Dini. Jadi teman-teman sekarang sudah dapat gambarannya kan, apa itu DSN Group, kemudian apa itu program manajemen training yang dimiliki oleh DSN Group. Di sini saya akan share journey saya personal, mungkin nanti teman-teman juga bisa relate ya, as an fresh graduate, kira-kira bagaimana sih journey saya dari saya lulus, kemudian hingga saya akhirnya apply di DSN dan keterima, hingga akhirnya sekarang nih placement dan berkontribusi di DSN. Nanti kita juga bisa sambil ini ya, sharing bareng gitu. Oke, jadi ini adalah my learning journey then and now. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya di kantor dipanggilnya Oci, teman-teman. Jadi, saya merupakan lulusan dari Universitas Airlangga, dulunya di tahun 2021, dan majoringnya di psikologi, gitu. Nah, dari mana sih saya berasal? Jadi kalau di sini saya sendiri berasal dari sebuah kota kecil di Kalimantan Timur. Jadi kalau ibaratnya di teman-teman di sini ada yang dari Kalimantan, mungkin ya kita sohib ya. Jadi saya lahir dan besar di Bontang, Kalimantan Timur, kemudian menempuh pendidikan SMA di Bogor. Di Bogor tersebut, kemudian akhirnya saya kuliah di Universitas Airlangga di Surabaya. Dan di situ memang ketika memutuskan untuk mengambil major yang sekarang itu, di luar ibaratnya menjadi challenge buat saya karena dulu saya orangnya introvert nih teman-teman, jadi kalau public speaking kayak gini tuh grogi gitu, dulunya introvert, kemudian mengambil majoring psikologi. Nah di situ menjadi titik poin di mana saya ini harus bisa berkomunikasi dan juga memperluas koneksi saya. Jadi ketika kuliah memang aktif organisasi dan juga kompetisi seperti itu. Nah, dari situ, ketika graduation pun, pasti rekan-rekan di sini ada nih yang mungkin relate dengan pengalaman saya. Ketika lulus, waktu itu bingung tuh, mau ngambil S2 kah? Atau mau buat bisnis kah? Gitu ya. Atau mau kerja di mana nih? BUMN kah? Atau di mana gitu waktu itu. Waktu itu kan yang ngetren banget kan jadi PNS ya teman-teman ya. Gitu ya, kerja di PNS gitu. Jenjang karirnya pasti bagus gitu ya. Gaji juga udah pasti bagus gitu. Nah, waktu itu belum kepikiran tuh maunya apa. Juga pernah ada interest di marketing juga, tapi ternyata
setelah lulus dapat rezeki untuk magang teman-teman as an business development atau sales, di mana di situ banyak belajar terkait dengan kita ke klien, pitching ke klien, kemudian banyak momen-momen di mana saya kaget nih teman-teman, karena waktu kuliah kan nggak ada ilmu kayak gini nih untuk ke sales atau dan seterusnya. Kaget, shock, akhirnya saya coba jalanin 3 bulan, tapi sepertinya memang bukan saya di situ gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk take a break gitu. Jadi ada momen di mana saya 1 bulan nih teman-teman, setelah magang nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, jalan-jalan gitu, jalan-jalan, terus habis itu makan yang banyak, makan sehat, tidur gitu-gitu. Jadi momen dimana saya waktu itu untuk refleksi diri gitu. Sebenarnya mau ke arah mana sih jenjang karirnya gitu. Setelah take a break 1 bulan lamanya, baru mulai cari-cari opportunity dan waktu itu dapat kesempatan waktu itu COVID ya teman-teman ya, 2021 waktu itu COVID gitu ya. Saya susahnya nyari kerja waktu itu ya, dapat kesempatan untuk di Shopee. Waktu itu magangnya full online, alhamdulillahnya. Waktu itu karena udah istirahat nih teman-teman, jadi udah bisa terpacu lagi nih untuk cari opportunity. Magang 3 bulan dan kemudian dapat panggilan dari DSN. Waktu itu masih belum begitu ambisius ya, karena kan ya udahlah masih magang di Shopee, pikirannya masih kayak kemungkinan diperpanjang gitu di Shopee. Tapi ternyata rezekinya DSN sangat baik waktu itu ketika prosesnya benar-benar kita saya pribadi didampingi gitu, ataupun kita diberikan kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen dengan baik. Akhirnya setelah magang selesai dan dapat offering dari DSN. Jadi memang ada momen kita mungkin lesanan juga ya kalau sebagai fresh graduate cemas nih kemana ya jenjang karir saya gitu. Mungkin DSN bisa jadi salah satu pilihan buat kalian gitu ya untuk meneruskan karir kalian. Saya akan share di next slide terkait dengan journey saya menjadi manajemen trainee atau EVEL di DSN Group. Ya, ini adalah journey saya. Tadi Bu Dini sudah sempat cerita, ada journey-journey selama 1 tahun di program ini. Diawali di bulan pertama itu adalah onboarding dan in class, di mana di sini saya bersama kebetulan waktu itu batch saya ada 16 orang, jadi kita rame-rame di batch 1 ini. Kita tuh memiliki mentor dan coach. Jadi teman-teman tenang aja, karena di program MT ini kita nggak bener-bener nggak langsung dilepas gitu, tapi kita bener-bener didampingi proses belajarnya. Mentor dan coach itu siapa? Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang mendalami atau memang di DSN di level general manager dan juga manager yang memang sampai up to BOD juga kadang-kadang direksi yang memang paham nih terkait dengan knowledge-nya di DSN dan juga bisa memotivasi kita selama program gitu. Nah, selama onboarding ini saya belajar 2 hal. Kalau untuk di office, kita kan di kantor tuh akan banyak belajar terkait bisnis prosesnya DSN Group seperti itu. Tapi di DSN juga di program ini kita bekerja sama dengan bisnis partner teman-teman atau bisnis school. Nah, bisnis school ini yang akan membekali kita lebih ke arah fundamental knowledge kita, leadership dan bisnis basic. Jadi memang tidak hanya operation atau bisnis proses yang dipelajari, tapi juga ada soft skill lainnya yang diberikan gitu, termasuk MBTI, kemudian bagaimana kita membuat presentasi yang baik, bagaimana kita diberi materi terkait dengan design thinking, project management, and so on. Itu diberikan ketika di business school ini. Kemudian lanjut journey-nya adalah on the job training and site visit. Kalau kita tadi udah banyak belajar teori, nggak cukup dong kalau teori doang. Nah, akhirnya kita banyak waktunya itu lebih ke arah terjun atau langsung belajar ke lapangan gitu. Di on the job training atau site visit ini kita mendapatkan penugasan-penugasan. Jadi tidak hanya teori, kita di sini saya dan rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Kalimantan. Karena tadi di awal Bu Helena sudah sempat sharing ya kalau operation area kita tuh ada banyak tuh. Salah satunya adalah di Kalimantan. Kita ke sana untuk belajar bisnis proses kelapa sawit. Kemudian terbang lagi ke Temanggung, Jawa Tengah, kita punya bisnis produk yaitu adalah wood product kayak gitu. Jadi kita belajar benar-benar belajar bisnisnya. Dan yang tidak kalah menarik adalah tidak hanya di stream yang kamu nanti akan coba placement ya. Waktu itu saya memang di placementnya di Human Capital, tapi saya belajarnya nggak hanya HC. Saya belajar CSR, Corporate Social Responsibility, saya belajar hukum,
legal. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari hukum. Kemudian saya juga belajar finance accounting, belajar IT, IT ya teman-teman. Kalau orang psikologi nggak belajar IT ya. Nah, di sini belajar tentang IT. Kemudian belajar juga terkait dengan operation dan juga sustainability. Jadi banyak harapannya supaya Eiffel atau lulusan Eiffel Training ini punya helicopter view, melihat masalah ataupun bisa melakukan improvement dari sisi helikopter kayak gitu. Nah, setelah melakukan on the job training and site visit, journey selanjutnya adalah project. Jadi, project ini adalah menjadi salah satu indikator yang cukup besar menentukan kelulusan dari Eiffel Trainee. Di project itu kita akan diminta untuk propose. Kita ada selama kamu melakukan on the job training, kamu ada ideas apa sih gitu. Nah, kita propose dalam bentuk project management kayak gitu. Jadi nanti kita ada ide apa, masalah yang ditemukan di lapangan, kita punya improvement apa atau solusi apa. Makanya tadi Bu Helen sempat cerita terkait dengan continuous improvement atau budaya inovasi, itu benar-benar kita juga terapkan ketika kita membuat desain kurikulum Eiffel ini. Nah, dari situ kita akan dievaluasi. Pertama, dari sisi kita eh, konsep ya, konsep tuh kita kayak skripsi lah ya, pasti kan ada background dan seterusnya, sampai kita bisa nggak kita mengeksekusi. Eksekusi itu tidak hanya proposal ya, tapi bagaimana kita bisa mengeksekusi improvement yang kita taruh di project ini. Jadi kita mengkoordinir ada antar tim gitu ya, mengeksekusi. Misalnya kalau projectnya nanti itu di lapangan, berarti bagaimana kita bisa menghandle teman-teman di lapangan gitu, sehingga project ini bisa berjalan. Jadi benar-benar ditempatkan sebagai apa ya, pro-hired atau orang yang sudah berpengalaman di bidang itu. Ini adalah sebuah project gitu. Nanti setelah lulus, kita dievaluasi dari sisi banyak aspek, 70-20-10, experiential learning-nya, social learning-nya, dan pada saat in class tadi. Sehingga nanti terpilihlah, alhamdulillahnya 16 Eiffel yang kemarin di B1 kita lulus nih teman-teman. Jadi kita lulus dan kita di place nih di masing-masing, ada yang tepuk tangan ya. Kita di place di masing-masing stream kita gitu. Nah, kemudian ketika setelah lulus, saya sendiri alhamdulillah mendapatkan opportunity nih teman-teman untuk menjadi project improvement specialist. Jadi majorly dari teman-teman yang lulus itu kita akan punya title project improvement. Itu di batch 1 ya, kan kalau batch 2 mungkin beda lagi. Project improvement itu apa? Jadi kita akan membuat sebuah project atau gagasan untuk mengimprove sebuah proses ataupun sistem dalam unit kerja kita. Gitu. Kalau saya di HC, berarti saya melakukan improvement di HC. Misalnya di rekrutmennya, di kurikulumnya, di performance-nya, dan seterusnya gitu. Itu 2 tahun berjalan. Kemudian untuk sekarang, setelah 2 tahun, kemudian ada role yang menarik nih. Jadi DSN ini cukup mendengar nih, passion dari teman-teman. Karena dulu saya ketika lulus pengen banget nih, punya pekerjaan di mana saya bisa membuat orang lain bahagia. Bagaimana nih bisa membuat orang lain bahagia? Ternyata didengarkan oleh DSN. Jadi misi saya adalah membuat karyawan bahagia. Akhirnya role saya sekarang adalah sebagai employee engagement specialist, teman-teman. Di mana tadi di awal Bu Hana sempat ceritakan aspek people tuh, kita ada employee well-being program yang mengcapture itu. Nah, di sini adalah role yang sangat terlibat terkait dengan program employee well-being seperti itu. Nah, itu adalah journey ya teman-teman ya. Nanti kita feel free to discuss. Di sini ada video yang akan kita play terkait dengan gambaran wrap-up lah. Wrap-up untuk program manajemen trainingnya DSN. Jumat ngaji, Sabtu ngaji. Saya putar ya videonya. Hari Minggu. Mau kerja di perusahaan yang bisa bikin kamu naik level lebih cepat? Kenalin, ini DSN Group. DSN Group adalah perusahaan yang berbasis sumber daya alam yang memiliki 3 bisnis utama, yaitu palm oil, kelapa sawit, produk kayu, dan energi terbarukan. Dalam pengelolaan bisnis, kami berperan aktif dalam aspek sustainability, yaitu people, planet, dan prosperity. DSN Group memiliki program manajemen trainee yang bernama Eiffel atau Excellent Future Leader Program.
Sebagai EVAL trainee, kalian akan mendapatkan comprehensive learning selama 12 bulan yang bakal upgrade skill bisnis dan manajerial kamu untuk jadi future leader di DSN Group. Dengan ikut EVAL, kamu akan punya banyak kesempatan untuk Kamu bisa mendapatkan kesempatan overseas training loh. Atau kamu bisa berkesempatan untuk mengikuti benchmark visit dengan bisnis strategic partner DSN di luar negeri. Selain itu, program ini juga berkolaborasi dengan Reputable Business School, sehingga kamu bisa banyak belajar daripada expert di bidangnya. Plus, kamu bisa mengikuti ajang bergengsi seperti TKMPN dan membawa nama DSN Group di kancah nasional. Selama program EVAL, kamu juga akan mengikuti berbagai kegiatan yang menarik dan seru, seperti outbound, value stock bersama CEO, mentoring eksklusif bersama Board of Director, dan kunjungan site visit ke seluruh unit bisnis DSN Group. Yuk buruan daftar sekarang buat kamu yang mulai berkarir dan lama bareng EVAL. Sorry, masih mute ya. Oke, tadi itu adalah video dari kami yang akan tadi yang mengupas terkait dengan EVAL trainee. Dari kami sudah cukup. Kita akan masuk ke Q&A ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Terima kasih banyak Mbak Roshita atas pemaparannya, juga kepada Ibu Helena Augusta dan juga Ibu Dini Yuniasari atas pemaparannya yang telah diberikan pada hari ini. Sangat menarik ya teman-teman, kalau kita lihat tadi bahwasanya di DSN Group ini sudah ada selama 45 tahun, yakni Sains 1980, yang mana memiliki lebih dari 17.000 karyawan dan sudah mendapatkan 77% RSUP sertifikat. Nah, dan juga di DSN Group ini juga memiliki Eiffel Train itu, dan lagi registrasi dari bulan April sampai Juli gitu. Nah, memasuki acara selanjutnya adalah sesi Q&A, dan nanti di akhir juga akan ada quiz. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat resen, dan ini sudah ada resen. Mungkin yang pertama dari Mas Alwi Yusuf Ramadan, CMN for you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya ingin bertanya kepada Ibu Rosita, kebetulan dulu sempat bertemu juga di Job Fair UGM. Berkaitan dengan, sebenarnya bertanya terkait proses seleksinya saja, Mbak. Bu. Berkaitan dengan hal tersebut, itu seperti apa ya Mbak? Bu, tadi kan dijelaskan bahwasanya Ibu tuh termasuk ke dalam batch 16. Maksudnya dalam hal ini apakah nantinya apabila kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya itu di dalamnya itu terbagi menjadi kelompok-kelompok lagi kah atau seperti apa? Atau 16 itu sudah termasuk semua orang yang lolos ke tahap mungkin yang termasuk Ibu sendiri di dalamnya gitu. Mungkin seperti itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya, Mas Alwi. Boleh? Boleh Ibu. Boleh, biar nggak lupa pertanyaannya. Tadi maksudnya mungkin 16 itu 16 orang, Mas, bukan batch. Jadi setiap batch itu kita kan ada beberapa orang ya. Karena tadi kan streamnya ada banyak tuh. Ada technical, tahun ini ada business development, marketing, sales marketing, ada technical, dan seterusnya ada human capital juga ya. Jadi 16 tuh maksudnya 16 orang. Nanti itu akan kita bagi juga lagi based on streamnya gitu. Tapi di awal tetap akan belajarnya secara keseluruhan dulu nih, end to end dari semua stream yang ada gitu, Mas. Tapi nanti kita di akhir kita akan evaluasi. Misalnya si saya nih ternyata passionnya kemana dan kebutuhan bisnis seperti apa sih gitu. Jadi ada dua sisi nih, passion kamu, minat kamu, sama kebutuhan bisnis itu seperti apa. Nanti kita akan matchkan gitu. Jadi di awal kita memang belum ada pembagian stream sih. Nanti ketika sudah mau pengumuman kelulusan atau placement baru ada gitu. Kurang lebih gitu gambarnya Mas Alwi.
Oke, siap Ibu Rosita. Terima kasih banyak. Hopefully menjawab ya. Thank you Mas Alwi. Terima kasih Mas Alwi. Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah, Mas, cukup menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin for the next question kita beralih ke Ibu Prita Arianti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you for the opportunity. I want to asking to the third three speaker. There are some questions about the requirement for the PT DSN group. The first is there an age limit for the employer? And then the number two, the second question is, if I from the bachelor degree in chemistry teacher, is there are the opportunity to be the employee in the PT DSN group, because I have the experience in the company in raw chemical. And then the third is about the function placement. There are five items, and then could you tell me about the function placement tadi? There are project improvement specialists, but from Miss Rosita is based on the human capital, but if I want to apply to the DSN, it could be I must to choose the one of the from the 5 option, or there are the rules or the result from the BOD of the DSN group. Thank you very much. Oke, Bu Prita, saya bantu jawab ya. Suara saya jelas? Oke, baik. Sebenarnya untuk age limit, ya kita ada ya, kalau dilihat kan tadi maksimum 2 tahun, salah satu kualifikasi maksimum 2 tahun pengalaman ya. Gitu. Jadi bisa dikira-kira lah gitu ya. Ini takutnya soalnya kalau kita terlalu open takutnya sarah nih. Jadi ya bisa dikira-kira lah, kira-kira 2 tahun lulus, maksimal 2 tahun bekerja itu batas usianya gitu. Nah, tadi kan Ibu info kalau lulusan kimia ya, chemistry ya, kimia ya. Dengan pengalaman bekerja berapa tahun, Bu? Sorry. I'm sorry, pardon me. Currently, I have been graduate from 2015, 2015, Bu. 2015, Oh, but oke. I'm the first experiment in the company raw chemistry in trading. Jadi some different the different company, but still in the chemical raw, di bahan baku chemical gitu, Bu. Tapi Oke. saya basicnya sih kimia keguruan gitu, Bu. Cuman but now I'm still teaching for the chemistry and the freelance teacher gitu. Oke. I have the experience like that. Thank you. Oke. Almost 10 years ya from your graduate. Mungkin kalau dilihat tadi kita maksimal 2 tahun working experience, sepertinya Ibu lebih cocok ke pro hire, Bu, itu ya. Mungkin kita sebenarnya ada beberapa, selain program manajemen training ini, kita juga ada buka beberapa posisi. Ya kalau kita bicara kimia, kita juga kan ada palm oil ya, palm oil di sini ada palm oil mill, pabrik kelapa sawit, di mana kita butuh lulusan kimia, biasanya di bagian lab gitu ya. Atau di bagian production juga bisa sebenarnya. Jadi sepertinya kalau untuk Ibu lebih cocok untuk pro hire, Bu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, Ibu apply saja sesuai dengan nanti apa namanya ada applicant tracking system kita ya. Silakan apply. Nanti pasti kita akan arahkan ke pro hire sesuai dengan kualifikasi yang ada. Gitu. Jelas, Bu? Apakah cukup menjawab? Halo? Iya, sebentar. Iya, baik, Bu. Iya. Berarti nanti requirement-nya is the same like another employer to the rules
Ya, ada Or sesuai different types? kualifikasinya disesuaikan posisi yang ada. Could you share about the website or the detail about the pro hire requirement for the employer? For Oke. me especially. Setelah sesi ini ya Bu ya, setelah Oke. sesi nanti kita akan share link atau link mungkin ya, link untuk Ibu bisa apply di DSNG. Di DSN Group. I'm sorry, pardon me, but I'm the chemical is the specific in the sales executive and the marketing and e-commerce. Oh, oke. Ya. Ya. Jadi Tidak apa. Oke, it's okay Bu. Kita akan arahkan sesuai dengan pengalaman Ibu. Jadi Ibu bisa apply, di situ Ibu bisa tulis. Nanti kita akan kasih link ke applicant tracking system kita, Nah, di situ Ibu bisa share experience Ibu. Nanti kita akan arahkan sesuai dengan posisi yang ada, kebutuhan yang ada. Ya. Thank you for the explanation, Bu Dini. Iya, terima kasih Bu Prita. Oke, terima kasih Bu Dini atas jawabannya. Sebelumnya izin bertanya kepada Ibu Roshita, ini mau dilanjutkan ke pertanyaan lagi atau kita ke kuis terlebih dahulu? Lanjut ke pertanyaan aja, Mas. Lanjut ke pertanyaan dulu. Kita selesaikan pertanyaan dulu berarti ya, Mbak? Iya, betul-betul. Oke. For the next question is Jerry Marlian, kepada Mas Jerry Marlian. Maaf, kepada Mas Ibnarsyih Al-Mudah terlebih dahulu ya. Mohon maaf. It's okay, no problem. You don't say sorry to me. Okay, good evening, Mr. Yoshita, Mr. Dini, and Mr. Helena. And thank you, Mr. Galak, as MC in webinar right now. And you don't talk sorry to me, and allow me to introduce myself. Yeah, my name is Ibnarsyih Al-Mudah, and you can call me Arsha right now. I have a graduate master degree in industrial engineering from Gunadarma University, and I want to ask to Miss Helena first about how does Dharma Setia Nusantara Company create progress beside palm oil products, wood product, and renewable energy in the future. And next, Mr. Dini, about I want to switch career because I have experience as sales engineer in PT McLean Indonesia company, and I want to switch career sales engineer to operation technical, and I want to statement Mr. Rashita, tak kenal maka tak follow. Dan saya udah follow LinkedIn-nya. And please you jawab pertanyaan saya, Ibu Helena dan Ibu Didi. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jelas Ibu Dini dan Ibu Roshita pertanyaannya? Coba kita jawab ya, Mas ya. Dari Bu Helen dulu nih. Tadi dengan Mas Ibnarsyah. Oke, pertanyaan. Oke. So the question is if there is another business related with your experience. Is that it? Hello? Wait. I asked about how does Dharma Setia Nusantara Company create progress beside palm oil products, wood products, and renewable energy in the future? Okay, so for DSNG, actually, if you take a look my presentation earlier, we have exploration beside palm oil and wood product and also renewable energy. We already moving forward into horticulture business.
Horticulture is a new incubation business. That's why if you take a look our website, it was not published there. There were now information about the horticulture business, but hopefully we will publish it within next year. So actually, we already developed the business around 2 years. It's in West Java. Okay. It's around 200-hectare plantation. Really? Wow. Yes, 200-hectare plantation, and we aiming to compete with the one and only market share in Indonesia, one and only competitor in Indonesia. If you know the company, so there is only one company who become the sole or the only company who own the horticulture business in Indonesia. We want to compete with them. So yeah, hopefully if we can and capable, hopefully we capable to compete with them. By next year, we will publish and we will be publicly open about these new businesses. And moving forward from there, actually we also have several businesses in our incubation, but we cannot open it now because again, the interesting part about DSN Group is we keep evolving. So when we talk about our main business, we will not move from the sumber daya alam, from the so if we want to tweak from the core business, Okay. yeah, so it will be moving more or less on the main or core business itself. Interestingly, for the young people, Yes. we open a lot of opportunity for you guys to explore a lot of new innovation, new exploration. You can do a lot of projects. For example, I mean like Rosita here because she's in functional, but if you take a look or another AFL graduate or management trainee graduate, you can take a look them in our LinkedIn profile. There's a lot of Rosita peers who already published their project. Those who are already in the operation management, the project management, operation technology, they got a lot of exposure in building or new businesses. So if you are in the technology, in the manufacturing, or in the engineering, I think it will be a good opportunity for you to join with us. Okay. Yeah. Okay. Thank you for your jawaban kepada saya dan dan saya tahu bahwa Ibu pasti membutuhkan anak muda dalam hal menginovasikan suatu kemajuan. Oke. Yes, absolutely. Thank you. Okay. And pertanyaan kedua tentang switch karir kepada Ibu Helena. Ibu Dini. Sorry. Oke. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Suara saya jelas? Oke. Berulang kali nanya suara jelas, sorry. Ada insiden tadi soalnya. Ibu Helena, Oke. sorry about I call you. Sorry. Saya It's okay, no problem. Oke, Ibnarsya, panggilannya Ibnar? You can call me Syah, no problem. Oh, Syah, Because oke. my village are from Aceh. Okay, Syah. Okay, you said that now you are a sales engineer and then you want to move your career to technical operation, right? Yes, because I want Okay. to available or I want to compatible with my major, industrial Okay. engineering. What is your education major? Industrial engineering and management. Oh, industrial engineering. Yes, Okay. from Gunadarma University. Okay, yeah. Actually, all the stream open for all major. Jadi, yeah, if you want to when you
apply to EVL program, and then you choose technical operation for your function, ya silakan aja gitu ya, kita terbuka. Tapi pada dasarnya semua function yang ada, jadi ketika Syah ini nanti masuk ke EVL program ya, itu tidak hanya belajar technical operation saja. Tadi ini kita ulang kembali. Jadi akan belajar semua EVL trainee itu akan belajar semua semua function. Jadi tadi yang ada business development, sales marketing, technical operation, finance, accounting, and human capital. Nah, di situ nanti akan semua belajar semua function, end-to-end proses, bisnis proses dari DSNG gitu ya. Nah, nanti kita selama program kita akan lihat apakah memang kita lihat strength and weakness-nya gitu ya dari trainee, passion-nya gitu kan. Nanti kan ada berbagai, ada coaching, mentoring gitu ya. Nah, itu nanti saat placement, sebelum placement itu kita juga akan ada juga konseling ya gitu. Kita akan lihat gitu, jadi akan kita evaluasi apakah memang awalnya Syah awalnya technical operation, apakah nanti saat setelah program masih tetap di technical operation atau bisa jadi ke stream yang lain gitu. Jadi memang untuk penempatan itu berdasarkan balik lagi nanti dari passion dari setiap trainee dan juga evaluasi dari kita, dari fasilitator, mentor, coach gitu ya selama program 1 tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu mau awal apply untuk technical, silakan saja. Nanti kita evaluasi. Karena bagi saya tidak ada masalah karena itu Bu. Saya akan apply di bagian operation karena sesuai dengan jika emang nanti perusahaan PT Dharma Setia Nusantara membutuhkan yang sales, saya akan turun Bu ke semua bagian. Karena bagi saya semua sama aja, kompetitif semuanya. Karena kita juga ujung tombaknya itu di sales juga Bu. Dan juga kenapa saya nanya seperti ini karena ada beberapa dan banyak perusahaan yang ya karena riwayat pekerjaan saya langsung ke sales engineer gitu Bu. Di bagian sales dan tentunya ya saya kapan gitu sesuai jurusan saya dan saya juga ya ada beberapa jurnal internasional yang sudah saya publish ya di bagian R&D, terus di bagian packaging dan quality control. Oke. Oke, Ya, baik. bagi saya tidak masalah Bu, kalau emang nanti perusahaan butuh. Oke. Syah, cukup jelas ya Cukup untuk jelas. jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ibnarsya atas pertanyaannya. Tadi kalau nggak salah tadi Mas Jerry Malian mengangkat tangan setelah Mas Ibnarsya. Mungkin karena tadi lower hand, mungkin bisa saya serahkan ke Mas Jerry terlebih dahulu. Oke, terima Silakan Mas kasih Jerry. banyak Bapak atau Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya akan segera apply. Sampai ketemu. Oke. Silahkan selanjutnya ya. Mungkin karena ada banyak yang bertanya, kita coba batasi satu pertanyaan satu kandidat ya, biar yang lain kebagian nih. Silahkan Mas Jerry. Oke, terima kasih Kak Gilang atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jerry Marlian. Saya fresh graduate dari Universitas Lampung dengan latar belakang dari jurusan Teknik Elektro. Jadi saya baru lulus di bulan Maret kemarin dan memang sekarang jadi job seeker untuk mencari manajemen-manajemen training. Terus alhamdulillah saya juga dapat kesempatan nih Kak. Khususnya saya mau tanya ke Kak Rosya sih. Karena saya dapat kesempatan untuk ikut tes deadline-nya tanggal 3. Ini opportunity banget nih saya karena saya lihat di Instagram lagi ada acara ini jadi kesempatan buat saya nanya eh, karena saya dapat deadline ngerjain online assessment sama personal essay itu di tanggal 3. Jadi mungkin lebih ke mungkin tips and trick ya dari Kak Rosya karena ini kesempatan kan karena mungkin banyak yang lain yang daftar tapi nggak ikut acara ini. Ini mungkin kesempatan bagi saya bisa tahu lebih banyak dibanding yang lain agar sebelum saya mengerjakan, misalnya besok mau mengerjakan online assessment sama personal essay-nya, mungkin dari Kak Rosya bisa bantu jawab. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Jerry. Wah, thank you banget ya udah apply ya berarti ya. Sekarang lagi diproses assessment ya.
Kayak banyak nih yang di sini lagi di proses assessment juga. Jadi kalau untuk tips and trick, ada yang ngasih jempol tuh. Kalau untuk tips and trick, karena ini kan asesmennya adalah nanti berkaitan dengan psikotes ya. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah atau jadi sendiri pernah psikotes di company sebelumnya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, yang perlu di-prepare itu karena dia cukup lama, sekitar 2 sampai 3 jam waktu pengerjaannya. Jadi ya makan dulu yang banyak, istirahat yang cukup gitu ya. Nanti ketika mengerjakan, make sure karena dia online, jadi pakai koneksi internet, make sure teman-teman di lokasi atau internet yang baik, sehingga ketika mengakses tidak ada kendala gitu. Jadi kalau bisa sih tipsnya kalau dari saya sih ya be yourself aja gitu. Karena memang yang diukur itu adalah terkait dengan kepribadian kamu, kemudian juga kemampuan intelektual kamu atau IQ kamu. Itu kan nggak bisa diada-ada ya. Kalau IQ ya udah bawaan gitu. Terus juga terkait dengan work personality gitu. Jadi memang kalau bisa sih kamu prepare untuk secara fisiknya dulu gitu. Dan bisa di lingkungan yang kondusif. Gitu Jerry tipsnya. Waktu itu aku juga ngerjainnya di waktu yang aku lagi senggang sih gitu. Jadi nggak terdistract banyak hal. Gitu Jerry. Semoga menjawab ya. Oke. Mungkin Eh, satu. Mungkin karena waktu terbatas, mungkin Udah. satu orang mungkin satu pertanyaan ya. Semua Udah, maaf. boleh. Nanti Ini Mas ada Jerry, nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ini di linkin saya juga boleh ya. Oke, boleh. boleh. Tadi mau lanjut juga kok, Kak. Oke, sip-sip. Oke, makasih ya, Kak. Ini ada pertanyaan yang sama Kak, tapi untuk proses tahap LGD dan business case presentation-nya mungkin bisa dijelaskan. Bu Didi. Oke, soal business case presentasi ya. Halo? Ya. Betul, Bu. Oke, jadi itu kalau tadi dilihat ada setelah online assessment itu akan ada LGD and interview, kemudian business case presentation. LGD itu jadi kita akan mengundang peserta kandidat ke head office kami gitu ya. Nah di situ akan leaderless group itu jadi akan ada suatu kasus. Kemudian peserta itu akan membahas bersama gitu ya untuk istilahnya untuk jawaban terhadap kasus tersebut. Nah, di situ kita akan melihat beberapa skill atau kompetensi yang inilah gitu ya, kompetensi yang memang kita sudah tentukan sebelumnya gitu. Nah, dari situ kemudian akan ada interview dengan user. User di sini adalah calon coach and mentor dari peserta gitu ya. Jadi nanti akan di interview seputar ya pribadinya dari trainer itu sendiri, pengalamannya, kemudian passionnya gitu ya. Kemudian yang lolos itu selama 1 hari penuh. Jadi paginya kita LGD, kemudian siangnya kita interview. Kemudian setelah itu kita akan review yang lolos dari tahap itu kita akan lanjutkan ke business case presentation. Nah, business case presentation ini jadi peserta kandidat itu diminta untuk membuat presentasi di hadapan BOD kita terkait dengan ya bisa terkait dengan business improvement ya, ide-ide improvement bisnis yang tentunya nanti kita berdasarkan ada case juga gitu ya, case, dan di situ peserta diminta untuk membuat materinya lah gitu ya terkait dengan bisnis, ide-ide bisnis di hadapan BOD gitu. Nah itu juga dilakukan sekitar 3 jam ya, karena pembuatannya langsung. Jadi pagi kita kasih case, kemudian langsung membuat materi presentasi, kemudian itu sekitar 2 jam, kemudian setelah itu langsung presentasi sekitar setengah jam di hadapan BOD gitu. Nah itu juga nanti kita akan review untuk tahap berikutnya, lolos ke tahap berikutnya. Apakah cukup jelas? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu jawabannya. Mungkin kita ke next question ada Ibu Maserati. Silahkan. Oke.
Selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya, dan terima kasih juga kepada kakak-kakak tadi yang telah memaparkan materinya dan dapat saya terima dengan baik. Mungkin saya di sini mau bertanya juga mengenai proses dari program EVAL ini, karena kebetulan saya sudah mendaftar dan sudah mengikuti online assessment yang cukup lama. Jadi, dan baru kemarin saya melihat kalau, tanggal eval program ini diperpanjang. Jadi yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke, waktu dari online assessment ke LGD ini, apakah akan diberi kabar mengenai hasil online assessment-nya ini tuh, mmm mendekati LGD, jadi, diketahui lolos atau tidaknya, atau misalkan, jadi maksud saya dikasih tahu lolos atau tidaknya, kemudian dikasih tahu, akan mengikuti LGD, atau langsung mengikuti LGD. Jadi, mungkin, ringkasnya apakah, ada periode waktu tertentu setelah online assessment ini di hasilnya gitu, atau tidak ada? Maaf, ngerti nggak, Kak? Nangkep nggak ya, Kak? Makasih. Ya, tadi kalau sesuai jadwal kita memang buka untuk LGD dan interview itu di bulan Agustus ya, dan kita biasanya informasikan mungkin sekitar 2 minggu dari jadwal yang ada gitu. Jadi siapa saja yang lulus gitu ya ke tahap LGD kita akan infokan gitu. Nah, gimana kalau yang nggak lolos itu pun juga akan kita info. Eh, tapi memang waktunya itu eh, pastinya kita akan dulukan yang lolos ya gitu. Tapi intinya yang tidak lolos tetap akan kita infokan. Gitu. Jadi ditunggu aja di bulan Agustus ya. Berarti kan tadi sudah ikut online assessment kan. Nah, kita masih buka sampai bulan Juli. Ditunggu aja. Kita berarti harus sekitar bulan Agustus kita akan infokan untuk undangan untuk LGD. LGD dan Jadi, iya, terima kasih Kak. Berarti hasilnya itu setelah periode online assessment itu berakhir baru dapat dikabari hasilnya Kak. Ya, bisa dibilang gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dini. Oke. Oke, terima kasih banyak. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, jika sudah mungkin kita bisa connect question. Ada Mas Ilham Danus Setiaji. Silakan. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, baik. Terima kasih moderator atas tontonnya. Pertanyaannya untuk Kak Rosita ya. Jadi selama Kak Rosita ini mengikuti program EVAL Batch 1 ini, mulai dari onboarding sampai dengan placement ya, tantangannya itu, tantangan terbesarnya apa dan gimana cara Kak Rosita ini mengatasinya? Mungkin bisa diceritakan tentang tantangannya ini. Challenge ya Danu ya. Iya. Panggilnya Danu ya? Oke. Iya. Pasti challenge-nya ada ya, karena programnya cukup panjang. Setahun di mana teman-teman harus tough lah atau resilience gitu, dan juga harus bisa cepat belajar. Jadi challenge yang pertama adalah bagaimana dari sebagai full train ini bisa cepat adaptasi sih, dan teman-teman ya bisa cepat adaptasi dalam arti bisa cepat menyerap ilmu yang ada, karena kita kan streamnya tuh banyak tuh, kita harus belajar semua kan gitu. Kedua adalah bisa coping terhadap stres sendiri, manajemen stres lah bahasanya ya. Kalau anak milenial kan mental health ya. Tapi kan harus bertahan nih sampai sampai program selesai gitu. Challenge-nya itu lebih banyak ketika project sih. Jadi kalau ketika project kan kamu benar-benar ngerjain sendiri gitu ya. Kamu nggak sama tim kamu. Kalau ketika journey sebelumnya kan sama kelompok tuh. Tapi ketika project itu benar-benar kamu sendiri yang akan menyelesaikan project itu. Jadi challenge yang dihadapi adalah gimana kita bisa menyelesaikan dengan tuntas gitu, dan tapi kan kalau di sini itu kita didampingi oleh mentor dan coach. Enaknya itu. Jadi kalau misalnya kita ada kendala, ada Badi juga, ada Budini gitu, Bu Helen. Jadi kita bisa curhat gitu kan. Dan ada teman-teman juga kan tadi yang ber-16 itu. Jadi banyaklah yang bisa membantu kayak gitu. Jadi tenang aja lah, ada ibaratnya ada body sistemnya di Eval ini. Semoga menjawab ya Danu ya. Thank you. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Mas. Mungkin kita last question ya, karena waktu kita terbatas.
Nanti bagi yang belum dapat bisa tanya langsung ke LinkedIn-nya Ibu Roshita. Next ke Mas Fauzan Khairulinsan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Galang atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya mengenai program MT-nya paling ya. Saya bertanya mengenai bagaimana DSN Group buat evaluasi keberhasilan pesertanya gitu buat selama mengikuti program EVAL. Mungkin dari proyeknya kah atau dari environment-nya kah, dari environment ketika saya bertugas. Terus berdasarkan pengalaman sebelumnya juga, apakah ada karakteristik atau kualifikasi khusus gitu dari peserta yang berhasil menyelesaikan program ini dan melanjutkan ke posisi yang strategis di perusahaan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Pada dasarnya untuk evaluasi program sendiri itu dilakukan tidak langsung di akhir program. Jadi kita per fase itu pasti ada evaluasinya. Dan contohnya dimulai dari in class. In class yang selama sekitar 1 bulan itu kita setiap hari itu ada pre-post test gitu ya. Di situ biasanya periodically kita akan share tuh biasanya the best three untuk post test di minggu ini kayak gitu. Jadi kita periodically kita apa namanya evaluasi untuk bicara in class karena kita bicarakan knowledge ya, jadi pre and post test. Kemudian kita masuk juga masuk ke on job trainee. On job trainee itu di situ nanti akan ada assignment di setiap nanti kan on job trainee itu semua peserta akan akan muter ya, akan belajar end to end business process, all function. Nah, di setiap assignment, di setiap proses itu fase itu pasti akan ada assignment. Jadi misal kita set visit ke palm oil, itu nanti akan ada assignment terkait dengan palm oil. Kemudian di bisnis kita in wood product itu juga ada assignment juga gitu. Jadi intinya untuk on job trainee itu akan ada assignment di setiap function yang dikunjungi gitu ya, yang dipelajari. Kemudian juga di akhir itu kita akan ada assignment project yaitu yang apa namanya, di mana kita lebih lama waktunya gitu, di mana peserta itu nanti dari sudah belajar konseptualnya kemudian bisnis proses kita. Nah, di situ nanti peserta diminta untuk membuat improvement project dan akan ada presentasi di hadapan mentor, coach dan juga BOD, our director. Nah, itu kita akan evaluasi bagaimana saat proposal, pengajuan proposalnya, kemudian saat mid progressnya, dan di akhir finalnya seperti apa, hasil final seperti apa. Nah, itu semua direkap untuk menjadi evaluasi syarat dari kelulusan gitu. Nah, kalau bicara ya keberhasilan ya harapannya kita kayak misalnya in class kita ada minimum nilai pastinya ya, gitu ya. Kemudian di assignment project kita juga ada minimum, itu kita bicara keberhasilan. Tapi kalau kita bicara the best, ya pasti kita nggak hanya harapannya tidak hanya berhasil ya, tapi juga pastinya kan ingin jadi the best juga kan gitu. Nah, the best itu nanti dilihat dari semua penilaian tersebut gitu ya, mana yang memang kita lihat paling tinggi gitu ya. Dan juga selain assignment juga kita pastinya daily kita lihat juga gimana, karena kan nanti akan ada tugas individual, ada teamwork gitu ya. Kita bicara nggak hanya istilahnya tak saja, tapi juga penilaian dari sisi people-nya gitu ya. Gimana si peserta, kita pasti akan observasi bagaimana si trainee itu berkolaborasi dengan rekan kerjanya gitu ya, gimana ketika menghadapi konflik seperti itu juga part of evaluation gitu. Jadi banyak intinya evaluasi di kita nggak hanya sekali di akhir, tapi memang di setiap fase itu pasti akan ada evaluasi. Tuh. Apakah menjawab, Fauzan? Udah Bu, terima kasih Bu Oke. atas pertanyaan. Ya. Sebenarnya Oke, mohon maaf terima Bu kasih. karena Ya. nggak on cam, karena lingkungan Ya, tidak ya. kondusif. Oke. Ya, kasih. Ya Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah antusias sekali untuk di sesi webinar kita kali ini. Tapi teman-teman jangan lupa kita masih ada sesi kuis, dan
kuisnya ini adalah berhadiah, jadi stay tune terus sampai akhir. Mungkin untuk kuis saya kembalikan ke Ibu Roshita. Waktu dan menit Oke, saya persilahkan. teman-teman thank you ya, sangat antusias ya. Nah, ini kita di sesi terakhir ada kuis berhadiah berkata Mas ini, Mas MC. Saya akan share screen, teman-teman boleh pernah main Kahoot, boleh buka link ke www.kahoot.it di handphonenya masing-masing ya. Sambil coba masuk ke websitenya, saya akan coba play kuisnya dari sini. Maaf Bu, sebelumnya kalau pakai laptop gimana ya? Sama Mas, bisa langsung ke Google Chrome atau ke browsernya, kemudian masukin www.kahoot.it gitu. Oke, thank you Ibu. Nanti kalau sudah masuk, sama-sama. Kalau sudah masuk, bisa masukkan PIN berikut. Nah, ini dia PIN-nya nih. 2142652. Mungkin juga buat teman-teman yang kesulitan untuk login bisa scan aja QR yang ada di layar. Betul, Mas. Ada ini ya, ada QR-nya ya. Bisa dibantu langsung scan dari handphone-nya. Oke, masih jadi saya mau mulai. Sudah semua teman-teman? Oke, kita mulai ya gamesnya ya. Oke, oh belum, masih ada yang mau join nih. Kita tunggu sebentar. Baik, kita mulai ya untuk games. Ada 6 soal teman-teman. Boleh lihat pertanyaan di layar. When was DSN Group established? Kapan nih DSN Group didirikan? Jawabannya bisa di handphone ya. Oke, jawabannya 1980 ya teman-teman. Kita lihat siapa nih. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Which of the following is not part of DSN Group business unit? Kira-kira apa teman? Tadi kan Bu Helen udah banyak cerita tuh terkait business unit DSN. Forestry ya, wah sebagian besar sudah benar nih, berarti nyimak. Kalau yang lain kita nggak ada di kehutanan, kita nggak ada ya teman-teman, adanya di palm oil, renewable energy, dan wood product untuk industri DSN. Kita lanjut ke question berikutnya. DSNG places sustainability as a core pillar. Which of the following is not part of DSNG sustainability pillars? Yang mana teman-teman?
kita di People, Planet, and Prosperity. Kita lanjut ya teman-teman ya. What is the name of the SNG Future Leader Development Program? Gampang ini. Langsung coba jawab. SNG Future Leader. Wah, masih ada yang salah ya? Jawabannya Eiffel. Masih ada yang salah ternyata. Eiffel tuh kayak yang di Paris, teman-teman. Kita filosofinya seperti itu. Kita lanjut ya. 2 kuis terakhir. What is the main philosophy behind the Eiffel program? Belum kejawab, teman-teman? Wah, internetnya reconnecting. Halo? Internetnya ya? Kalau sekarang? Iya, Bu. Iya, Kalau Bu, sekarang betul. muncul nggak? Sekarang muncul nggak, teman-teman? Oh ya udah. Muncul. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi soal bonus. Soal bonus. Oke, jawabannya adalah 1 year. Oke, kita lihat pemenangnya siapa ya teman-teman ya. Ini yang mendapatkan special hadiah. Juara 3. Juara 2 Autumn, juara 1 siapa nih? MF Aditya. Oke. Selamat ya teman-teman. Ada Astrina. Sorry, saya nggak lihat siapanya. Ada Astrina, Autumn, sama MF Aditya. Ini boleh teman-teman yang menang ini tulis nama lengkapnya di kolom komentar supaya nanti kita akan hubungi untuk menerima hadiah ya. Thank you so much teman-teman sudah berpartisipasi. Saya kembalikan ke MC ya. Silahkan Mas. Terima kasih banyak Ibu Rosita. Jangan lupa tadi teman-teman yang top 3 ada Astrina Salsabila, 2 lagi Muhammad Fomal Aditya, dan 1 lagi ini sudah ada atas nama Inggit Putri Naria. Mungkin untuk panitia bisa dicatat ya. Iya, kita juga sudah mengumumkan Mas best Q&A ya untuk kelima orang, yaitu Mas Ibnarsyah, Mas Jerry Marlian, Mbak Maserati, Mas Danu, dan Mas Faujan. Nanti akan dihubungi oleh tim PPI ya untuk memenangkan hadiah Q&A terbaik. Oke, terima kasih banyak atas Selamat. pemenangnya untuk semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Nah, memasuki acara yang hampir mau selesai, jangan lupa untuk kita dokumentasikan acara kita terlebih dahulu. Buat teman-teman mungkin kita bisa untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan melakukan dokumentasi. Dan juga untuk mengingatkan bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih, kameranya. silakan teman-teman untuk menyalakan kamera. Dan untuk teman-teman yang ada yang ingin bertanya lebih jauh lagi, mungkin bisa langsung aja reach out linknya Ibu Roshita Nur Azizah. Linknya sudah saya serahkan, sudah saya tulis di kolom komentar. Oke, saya ambil gambarnya ya. 1, 2, 3 untuk slide pertama. Slide kedua, slide 3, dan slide 4. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih banyak Mas Indra atas bantuannya.
Memasuki acara terakhir adalah penutup. Terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita kembali lagi bahwasannya di SNS Group selalu membuka opportunity buat teman-teman semuanya yang ingin join bersama di SNS Group. Luar biasa sekali insight dan pengalaman yang sudah kita dengarkan hari ini. Semoga cerita dan perspektif dari para narasumber bisa menginspirasi kita semuanya tentunya untuk terus berkembang dan siap menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih banyak saya ucapkan mewakili panitia dan PTSDM kepada Ibu Helena Augusta, Ibu Dini Yuniasari, dan Ibu Roshita Nur Aziza atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Dan tentunya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan dari berbagai negara dan wilayah. Terakhir dari saya ada pantun. Tolong dibantu cakepnya ya guys ya. Burung merpati terbang ke awan. Cakep. Di ranting cemara. Cakep. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di event PPI Dunia selanjutnya. Saya Galang Pratama Kusuma Putra pamit undur diri. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita, Bu Dini, dan Ibu Helena. Thank you Ibu Bapak semua izin live. Ya, terima kasih. Muda, Mas Rita, Ibu Rosita, Fauzan Khairul Insan. Bu Helena dan Ibu Rosita, makasih banyak semuanya yang tidak bisa Sama-sama, terima kasih. Dan terima kasih banyak Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ibu. Silakan. Faru, thank you so much ya, Faru and team, Mas Galang. Kita lampunya mau mati bentar lagi, jam 8, mati Sorry, lampu jam 8 total. loh. Kantornya soalnya dimatiin lampunya. Oh, I see. Otomatis ya Mbak ya It berarti ya. was great sih tadi, keren banget Thank you so teman-teman. much. Thank you so much. I would like to, okay, I'll make it 1 minute quick. I'll Oh yeah. transition. Massive thank you for the SN Group for contacting us, for having collaborations, and we're looking forward for more collaboration in the future. Thank you so much. Oke, Thank you, Mas Galang. Thank you for the support. Bye-bye, izin live ya.